di sungai ini itu ada sebuah misteri. Jadi pernah ada 2 orang yang mendapatkan ikan sidat. Nah, ikan sidat itu cuma Bagian kepalanya bagian aja. bagian kepala aja ya? Iya. Bagian Jadi kepala aja. organ di bawah kepala itu dia udah nggak ada. Udah nggak ada sama sekali, tapi ikan itu masih hidup. Nah, itu sebenarnya apa ya? Mungkin kalau kita sebagai orang Indonesia, ya jelas menyangkut pautkan dengan ya itu siluman sidat lah, atau mungkin itu penghuni sungai inilah. Jadi makanya kejadian atau cerita yang kedua tadi, ada seorang bapak-bapak yang dapetin ikan sidat tersebut, nggak lama dia meninggal. Ya. Itu setelah dia dapat selang kurang lebihnya ya ini mah ya. Semingguan, 1 minggu. 1 minggu. Setelah dia dapat si ikan itu. Tapi ikan itu dikembaliin ke sini atau gimana? Karena ikan itu dia bawa pulang, jadi dia nggak ada. Nah, yang anehnya lagi itu kan dia dapat tuh ikan masih hidup itu kan, mulutnya masih gini lah. Ya. Masih kayak yang bernafas. Dia taruh ember tuh. Boleh nyebut merek nggak sih? Boleh. Ember kapolit yang ukuran 15 atau 25 liter lah ya, yang putih. Dia taruh di situ, dia tutup rapet, dia kasih batu. Otomatis kalau cuman si itunya doang, dia nggak bisa loncat dong, nggak bisa ngebuka. Dan dia pun ngomong lah ke keluarganya, ini jangan ada yang buka katanya kan. Itu aneh bin ajaib ya, setelah 1 minggu dia nggak ada, keesokan paginya it's gone. Ikan tersebut. Iya. Batu posisi masih di situ. Tutupnya pun masih posisinya sama persis selama 1 minggu tuh nggak ada perubahan. Dan sebelum nggak ada pun ya kayak otomatis lah, dia kan nggak mungkin sendirian ya hidupnya, pasti ada keluarganya. Iya. Ada 1 atau 2 keluarganya yang lihat dia pun ya udah emang posisinya masih di dalam situ. Tapi anehnya gitu. Kalau buat cerita kayak begini nggak datang kan? Mungkin. What the hell? Ya nggak apa-apa selagi kita punya keyakinan sama yang di atas, mungkin aman. Kalau kita yakin sama yang di atas, yakin sih yakin gitu ya. Tuh intinya kita yakin aja. Yakin dulu aja, nggak apa-apa. Datang enggaknya ya Allahu alam. What the hell? Jangan dulu lah cok. Nah setelah kejadian itu ya, ponakan gua kan gimana sih anaknya, yang pertama pecicilan, yang kedua ya bodoh amat gitu dia mah. Iya. Intinya dia kan mancing aja, ya udah mancing gitu kalau dia makan niatnya. Datang lagi nggak kapok, tapi posisinya lebih ke sana lagi, lebih ke atas lagi. Kalau ke atas tuh apa sih namanya, ke hulu apa hilir? Ke hulu, lebih ke hulu lagi dari lokasi yang kemarin, mungkin karena ya masih takut gitu ya sama posisi yang sebelumnya. Iya. Dia ke hulu lagi lah, yang notabene-nya lebih banyak dilewatin orang, itu lebih rame gitu. Nggak kayak kita saat ini ya? Enggak, jauh ini. Jauh banget nih, cuma berdua doang masalahnya di sini. Ke hulu lagi. Terus? Itu dia perdana dapet. Baru datang posisinya dia mancing jam 5:30 malam lah. Ya mau maghrib gitu dia datang, baru nyeting joran kayak gini, baru nyeting 1 lah, 1 joran baru selesai di setting, dia baru ngelempar, dapet lah ikan lele. Nggak gede-gede banget, enggak, paling sekitar 25 sentian, 20 sentian lah, sekitar segitu. Yang jadi perkara sih 1, it's just a bone. Itu loh. Terus? Bagian kepala utuh, seperti layaknya ikan lele normal ya. Iya. Behind the neck. Oh gitu. Jadi just cuma tulang bone doang. Kalau ibarat kata nih ya, nih kepalanya lah, ini cuman begini doang. Oh gitu. Jadi yang gerak ramping ya.
kelewat ramping sih kalau itu mah, soalnya tulang doang. Cuma tulang doang ya. Oh iya. Nah, sekarang bisa sih kita ketawa-tawa begini, cuma kalau posisinya ponakan gua kemarin mah wah udah jelas repot panik. ya. Iya. Ini kalaupun kita dapat ikan yang modelannya begitu ya kita juga ikut panik sih. Jelas kita ikut panik. Lu gua tinggalin duluan. Itu intinya jelas ikut panik. Terus kalau mungkin yang orang nggak tahu bodo amat ya sebenarnya dibawa aja ya. Dibawa aja itu ikan. Cuman kan kalau kita kan hidupnya di Indo ya. Kalau di Indo kan nggak jauh dari namanya siluman, jin, setan dan sebagainya ya. Bahasanya itu lebih kayak ke klinik lah. Iya. Tahu klinik kan? Tahu. Bahasanya lebih kayak ke klinik gitu. Jadi mau kita percaya atau enggak pun, what the heck. Tadi. Positive thinking aja gitu ya. Ya dari seberang kayak ada yang bergerak cuma nggak tahu apa ya. Ya lu lihat lah ini cahaya senter gemeter gitu kan. Ya positive thinking mungkin karena asap ini. Ya. Positive thinkingnya. Apa ya mungkin gitu aja. Kita positive thinking aja. Iya, cuman kok mau ke positive thinking agak susah kalau yang serem barusan soalnya. Itu. Iya serem soalnya tempatnya ini. Kalau mungkin ada jin atau apa ya mungkin. Wah kita udah jadi tontonan sih aslinya mah. Aslinya mungkin mereka ganggu sama kita ya. Cuma kayak bangsa-bangsa kayak gitu pun ya pasti mikirnya wah ini orang berdua ini agak-agak kurang seon kayaknya nih. Kok berani gitu. Iya ya seperti yang kalian lihat aja lah ya. Ini kayak kita kenaung di apa bahasanya tuh, ternaungi oleh bambu gitu. Bambu. Kita posisi jongkok berdiri aja ini bisa kena loh saking gampangnya. Iya. Si atap bambu ini. Intinya di sini tuh kawasan pohon bambu banyak banget. Mitosnya kalau pohon bambu itu ada genderuwo, ada sosok tinggi besar warna hitam gitu kan. Ya kayak gitu-gitu. Dapat. Ini di sini ikannya banyak nggak sih? Sebenarnya ikan banyak, cuman gimana ya bilangnya ya, kadang ada dalam tanda kutip colong-colongan. Lu tahu nggak maksudnya? Gimana? Diem-diem gitu. Diem-diem? Iya, ada yang pakai alat, ada yang pakai obat. Diem-diem. Oh gitu. Jadi istilahnya itu colong-colongan lah. Ini kita mudik sini cuma bawa kail pancing sama umpan. Jadi kalau memang kita nggak dapet ya wajar ya, belum rezekinya mungkin. Soalnya terlalu tereksploitasi tempatnya tadinya. Iya. Kalau di sini bahasanya itu ada yang pakai setrum lah, ada yang pakai kalau bahasa sini ya portas gitu itu ada banyak. Nggak satu dua intinya mah banyak yang kayak gitu tuh. Nah itu. Jadi dia colong-colongan dia masak kalau model portas gitu ya. Dia masangnya di hulu. Dia mah nyantai aja sambil ngopi sambil ngerokok, dia nungguin di hilir. Oh gitu. Iya pegang seser, pegang apa namanya itu serokan ikan gitu. Nanti kalau udah beberapa jam baru turun lagi ke bawah. Enggak nyampe hitungan jam itu kalau udah posisi dia nyebar larut mah. Iya. Soalnya itu racun apa kimia untuk ikan sih. Bener-bener ngerusak lingkungan kalau yang kayak gitu mah. Sering di sini. Tapi ya dia modelnya itu masangnya maghrib. Nanti dia 6:30 tuh dia magang di hilir. Oh gitu. Itu kalau yang model obat dia cukup masang dari sana, dari tadi yang kita selis tuh pintu air dia masang di situ. Udah otomatis dia kena. Berarti mati ya orang. Mati orangnya. Kok mati orangnya? Mati ikannya dong. Iya. Kalau dosisnya kecil cuman mabuk. Ikan ngambang di atas tuh tapi masih hidup. Kalau airnya kenceng paling 3-4 jam dia udah normal lagi. Tapi kalau yang parahnya di sini kadang pakainya 1 kresek. 1 kresek. Gila. Karena ini kan sungai, bukan kolam gitu. Jadi emang dosisnya sama dia ditingkatin. Dosis ditingkatin. Jadi ya gitu, itu ngerusak lah. Yang kedua kalau pakai alat setrum tuh. Iya itu. Dia cuma nyarinya di area yang dangkal. Jadi kalau ikannya kabur ke yang dalam masih
masih selamat lah hitungannya. Jadi nggak terlalu habis banget. Oke. Nah ini geng, Terus di kawasan ini sebenarnya banyak orang mancing kalau malam juga. Cuma saat ini tuh yang ada cuma kita ya. Karena enggak juga Cuk, malam jarang ini bener-bener malam jarang. asli jarang banget sumpah. Oh, jarang. Aku kira juga sering. Mungkin kalau siang atau sore mungkin masih ada ya. Dari kisaran pagi sampai sore itu emang bener-bener banyak, tapi di bagian hulu bukan di sini. Di sini karena terkenal wingit jadi orang nggak mau mancing. Karena ya terkenal wingit aja gitu dalam tanda kutip. Orang lebih milih yang apa ya, lebih kebuka lah tempatnya, nggak kayak gini. Masih dekat dari keramaian ya. Ini emang dekat sih dari keramaian, itu posisi belakang tenda paling jarak 12 meter lah, itu udah rumah warga. Cuman apa ya, semak belukarnya ini kan. Iya. Ini aja tebel loh tuh. Hmm. Ini darat tuh. Ini tebel yang kayak gini, ini bahaya kan, bisa buat apa? Identiknya kalau bambu itu kan kobra, Cuk. Ah, serius? Iya. Makanya orang lebih milih nyari yang lebih terbuka karena takut yang panjang-panjang gitu. Wow. Ternyata ada ular kobra. Ada, itu habitat. Itu mah alaminya ya, bukan buatan yang ini itu apa sih, itu bukan, itu emang alaminya kayak gitu. Ada area persawahan sebelah sana, ada apa kebunan bambu, ya udah itu pasti identiknya sama yang kobra-kobra kayak gitu. Tempat kobra ya. Ini kita antisipasi, ini takutnya ada kobra jatuh dari atas. Makanya kan itu kita pasang lightning sana sini kan. Terus ini posisi udah jam 11:30-an mungkin ya. 11:30 kita di sini. Kita tadi kesini kan jam berapa? 11:kurang 8 kan? Iya. 10:52. Wow. Ini wah sih, rasanya udah nggak kena sih sebenarnya dari tadi, Cuk. Emang enggak, rasanya udah sedikit pusing loh, jujur ini kepala sedikit pusing. Kita nggak biasa di tempat seperti gue yang ini. Tadinya aja di tongkrongan babi bu itu lancar, begitu datang ke sini udah beda. Lu lihat nggak ini apa? Apa sih? Merinding, Cuk. Merindingnya sampai ke kaki loh. Bukan cuma ditahan ketutup jaket, ini kaki tuh. Karena gue pakai kolor. Nah itu, ini kita hawa panas aja bisa merinding. Kalau merinding kan juga bisa ada beberapa faktor, karena dingin atau memang karena kita terbawa suasana serem ya. Iya itu. Cuma di sini tuh kita dingin enggak, tapi gimana mau dingin orang kita ajak keringetan begini. Iya, tapi kita merinding gitu loh. Dan kalian juga bisa ngeliat ya dari arah asap tadi tuh, itu asap kan apa lewat gitu kan, itu otomatis ada anginnya lah. Tapi nggak cuman udara doang, itu posisi ada angin. Kita cuma duaan doang di sini ya, nggak ada teman lain. Kita emang pengen tahu sebenarnya, ngetes aja gitu. Iya, syukur-syukur kita dapat ikan yang dimaksud sama wah kalau lu mau nyari ikan yang kayak begitu sebelah sononya harusnya, tapi jangan deh, nggak berani gua sumpah. Kita mending nyari ikan yang kecilnya aja di sebelah sini. Kita membuktikan mitos itu harusnya. Sebenarnya kalau yang kayak gitu jarak ini ke sana aja nggak jauh tuh. Iya, jalan aja paling 1 menit nggak nyampe jalan. Iya sih. Cuma ini jadi salah satu kawasan paling wingit ya. Kawasan paling wingit di sini. Kalau untuk dari tempat yang di daratnya ya ini, tapi kalau untuk tempat yang posisi di airnya lebih ke hulu lagi. Itu nanti kita mungkin agak ke sana cuma untuk lewat aja sih. Iya, lewat posisi pulang aja di tag, dikasih lihat aja nanti posisinya. Kalau buat yang berani sih ya monggo gitu. Cuman kalau gua kan punya anak mini di rumah, jadi ya nggak mungkin gitu. Berapa ya, Cuk, masalahnya itu? Like sumpah nih. Lu kalau bisa di zoom ini merinding loh. Merinding ya, sampai kayak kaki. Merindingnya sampai kaki loh, gila. Nggak tahu kelihatan, nggak tahu nggak di kamera. Ini gua yang merinding di kaki, malah sampai kaki. Ini gua bawa settingan alat 2 ya. Ini untuk settingan kumpul. Cuman karena ini posisi ini daratannya, ini sungainya di sini agak jauh, jadi susah. Nah, jadi mau nggak mau ya pakai settingannya yang ini lemparan. Untuk para pemancing yang suka sama spot-spot angker, ya mungkin ini salah satunya ya di tempat yang seperti bisa ini. Salah satu spot gitu. Ini kalau yang
ya lu berani aja sendirian gitu. Iya. Kalau misalkan lu nggak terlalu berani banget sih, ada gua juga tempat yang notabene-nya ya lebih gila daripada ini gitu. Cuman ya lu mesti berdua aja, kalau nggak bertiga gitu. Soalnya gue juga pernah sih berempat berangkat gitu. Empatan itu kan otomatis rame ya. Iya, tapi ada aja ya. Ya gimana Kejadian sih ya bilanginnya. Posisinya lagi mancing begini, lagi duduk berempat tuh, dua posisi mancingnya. Yang dua ke arah hulu, gue yang dua sama temennya diem lah di posisi kita baru turun ke sungainya. Karena mager, jujur aja mager gerak sana sini, toh ikannya juga sama kan hasilnya. Nah sok ngide nih teman gua, dia yang ngajakin malah dia pulang dengan alasan ada tamu. Nungguin di rumah, ya udah katanya pulang, kita bertiga ini. Begitu dia naik ke atas, mulai deh tuh yang namanya gangguan gila-gilaan bener-bener. Lu kalau ngerasain yang, kalau lu tahu gitu ya, yang namanya orang mandi keringet tuh bener-bener gitu gua. Padahal malam gua berangkat dari rumah itu maghrib jam 6 posisi azan. Gua bener-bener baru nyampe lokasi, baru kelar nyeting kayak begini aja gitu, joran udah masuk gitu. Ikan mah makan, cuman yang namanya gangguan itu gila-gilaan. Kata teman gue yang bisa ngeliat gitu ya, sensitif lah orangnya. Di belakang gua persis posisinya jarak paling 3 kilan lah. Itu ada pocong lagi berdiri. Pocong? Ya. Wow. Terus di samping kanan persis banget itu ada kunti. Nah ini yang gua nggak masuk logika sampai sekarang gitu ya. Ada posisi orang jalan itu nyebrang sungai, dia lari. Padahal sungai itu dalam. Ya 3 orang pasti masuk lah. 3 orang itu kalau 2-3 orang itu pasti kelep. Wow, kok bisa ya? Jadi posisinya dia tuh dari sana, ya tahu-tahu lari ke sini, reset gitu. Tuh lo lihat barusan itu ada ikan nongol tuh. Iya banyak ikannya di sini emang. Ikan banyak tapi emang posisi susah. Terus gua salah settingan umpan. Ini buat ikan kolam, ini ikan sungai agak susah. Harusnya pakai cacing. Ini nggak bawa cacing kita ya? Susah cuk, kemarau cuk, lama banget cuk. Tanah pada keras di mana-mana, cacing aja susah. Ini untuk cerita-cerita horor seperti ini ya, apalagi kita udah di tempat yang bisa dibilang sama orang itu angker. Ini biasanya ada sosok yang datang kan. Kalau kita cerita-cerita seperti ini kayak yang apa ya, kayak yang kepo lah, kalau kata orangnya mah kepo. Oh ini penasaran. Ini 2 biji ngapain sih kesini gitu. Oh ini peler 2 biji. Oh, cok. Iya ngapain kesini ya, udah tahu malam. Ini kalau malam aktivitas buat mereka. Kok kenapa kita malah ada sempet-sempetnya buat mancing di sini? Siapa yang ide coba gitu kan. Cuman ya karena penasaran aja sih gitu. Terus kita penasaran emang. Jujur kita penasaran, kita juga pengen tahu sebenarnya untuk lokasinya seperti apa sih. Terus feel-nya tuh gimana gitu, dan ternyata ya lu lihat sendiri aja, feel aja sampai kaki aja merinding. Lu bayangin aja feelingnya gimana. Asli merinding loh. Ini bukan karena dingin ya. Lu lihat nih ada angin nih tuh. Kalau nggak ada angin dia nggak mungkin tuh. Lu lihat aja. Tandain dari asapnya. Tapi kita keringetan kita di sini. Kita basah cok. Sumpah dari tadi hawanya nggak genah. Nggak enak hawanya. Oke, jadi karena posisinya udah jam 12 lebih ya sekarang, udah malam banget, dan kondisi di sana pun udah nggak kondusif. Yang pertama banyak nyamuk, yang kedua banyak suara nggak jelas, takutnya ada yang panjang-panjang kayak ular gitu. Terus yang ketiga juga gangguan yang nggak kelihatan ya, itu loh mantap. Lo bisa lihat nih kaki gua aja sampai merinding. Jadi gue cabut dulu aja. Dan as you can see, ini gue borong barang nih, bawa barang sendiri nih kayak begini banyaknya. Repot cok kalau bikin konten berdua gini doang mah. Lokasinya di sini nih. Tuh. Lokasinya di sini, ini selis gitu air. Kalau sekarang lagi kering. Ini agak serem sebelah sana. Susah kelihatannya.
susah ya. Tapi emang iya sih banyak batunya juga. Ini dulu pas jebol ini waktu sempat banjir sih. Jadi jebol itu dia penahan yang kedua lah. Alhamdulillah cuk, motornya masih ada cuk. Aman. Aman, bisa pulang kita. Kalau nggak ada motornya repot ini.